Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adistia Ramadhani dari Akuntansi Semester 3, NIM 1951758. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi piutang guna memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah 1. Sebelumnya saya mohon maaf karena dalam penyampaian video ini tidak bisa menggunakan rekaman video saya dalam menjelaskan materinya. Hanya bisa menggunakan voice note karena dalam pengerjaannya tadi banyak sekali kendalanya. Mohon pengertiannya. Terima kasih semuanya. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami materinya. Silakan saksikan video ini, jangan di skip. Yang pertama, kita mulai dari pengertian piutang. Piutang merupakan klaim suatu entitas terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang atau jasa dan barang. Piutang itu dibagi menjadi dua, yaitu piutang jangka panjang dan juga piutang jangka pendek. Piutang jangka panjang adalah piutang atau klaim kepada pihak lain yang diharapkan tertagih lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu siklus operasi. Kemudian piutang jangka pendek. Piutang jangka pendek itu klaim kepada pelanggan atau pihak lain yang diharapkan tertagih dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Kemudian kita masuk ke pengelompokan piutang digolongkan di neraca. Yang pertama yaitu piutang dagang. Piutang ini terdiri atas piutang wesel dan juga piutang usaha. Piutang wesel itu merupakan janji tertulis dari pelanggan atau pihak lain kepada perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal di masa depan. Bisa jangka panjang atau jangka pendek. Sedangkan piutang usaha adalah janji lisan dari pelanggan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal di masa depan. Biasanya berjangka 30 hari, 45 hari atau 60 hari tergantung termin yang digunakan oleh perusahaannya. Selanjutnya yaitu pengakuan piutang usaha. Piutang usaha diakui atau dicatat sebesar nilai pertukaran atau nilai faktur yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Faktor yang mempengaruhi pencatatan nilai piutang itu ada dua. Yang pertama, diskon dagang dan juga diskon tunai. Diskon dagang itu diskon yang diberikan penjual kepada pembeli atas dasar harga yang diberikan penjual. Kalau diskon tunai diberikan apabila pembeli membayar sesuai dengan periode diskon yang tercantum dalam syarat-syarat pembayaran atau dalam termin. Berikutnya yaitu dua pendekatan dalam pengakuan diskon tunai. Yang pertama metode neto dan yang kedua adalah metode bruto. Kalau metode neto itu, piutang diakui sebesar jumlah penjualan setelah dikurangi dengan diskon. Metode ini mengasumsikan pembeli akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkan diskon yang diberikan. Apabila diskon tidak diambil atau melebihi metode periode diskon, maka manajemen pembeli tidak efisien. Kalau metode bruto, piutang dicatat sebesar nilai yang ada pada faktur dan diskon dicatat dalam akun diskon penjualan. Metode ini paling mudah diterapkan dan paling banyak digunakan. Berikut adalah contoh soal dengan menggunakan metode neto. Jika ada transaksi yang pertama yaitu penjualan kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10N30. Cara pencatatannya yaitu dengan mendebit akun piutang dagang dan juga mengkredit penjualan masing-masing sebesar 24.500.000. Hal itu didapat dari 25 juta penjualan kreditnya dikalikan dengan terminnya. Nanti ketemu 500.000 itu adalah diskonnya. Kenapa ditulis langsung dipotong dengan diskon? Karena memang aturannya seperti itu. Yang kedua, diterima pengambilan barang sebesar 500.000. Cara pencatatannya dengan mendebit ratur penjualan dan juga mengkredit piutang dagang. Yang ketiga, diterima cicilan piutang dalam periode diskon sebesar 15 juta rupiah. Pencatatannya dengan mendebit kas dan mengkredit piutang dagang.
Yang keempat, diterima pelunasan piutang usaha sebesar 9.500.000 setelah periode diskon. Pencatatannya dengan mendebit kas 9.500.000 dan juga mengkredit piutang dagang 9.310.000 dan juga diskon tunai sebesar Rp190.000. Selanjutnya yaitu contoh soal dengan menggunakan metode bruto. Semisal ada transaksi, yang pertama penjualan kredit sebesar 25 juta. Penjurnalannya yaitu dengan cara mendebit akun piutang usaha dan mengkredit akun penjualan masing-masing sebesar 25 juta. Yang kedua, diterima pengembalian barang sebesar 500.000 dengan cara penjurnalannya dengan cara mendebit retur penjualan dan juga mengkredit piutang usaha sebesar 500.000. Yang ketiga, diterima cicilan piutang usaha dalam periode diskon sebesar 15 juta dengan cara mendebit akun kas sebesar 14.700.000 dan juga mengkredit diskon tunai penjualan sebesar 300.000 dan juga piutang usaha 15 juta. Yang terakhir, yaitu diterima pelunasan piutang usaha sejumlah Rp9.500.000 dengan cara mendebit akun kas, mengkredit akun piutang usaha masing-masing sebesar Rp9.500.000. Baik, sekarang lanjut, yaitu penilaian piutang usaha. Piutang usaha dinilai sebesar nilai realisasi neto, yaitu nilai yang diperkirakan bisa dikonversi menjadi kas. Metode untuk merealisasikan piutang tak tertagih ada dua, yaitu metode penghapusan langsung dan juga metode penyisihan atau cadangan. Metode penghapusan langsung, metode ini digunakan hanya bila piutang yang tidak tertagih tidak material. Metode ini banyak yang tidak suka karena tidak memadankan biaya dan pendapatan. Cara pencatatannya, akun biaya piutang tak tertagih didebit dan akun piutang usaha dikredit. Apabila setelah dihapus, pelanggan membayar kembali, maka penerimaan itu dicatat sebagai keuntungan. Metode ini sangat diwajibkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kalau metode penyisihan, dalam metode ini setiap akhir akuntansi ditaksir atau diestimasi. Jumlah biayanya piutang tidak tertagih. Hasil taksiran piutang tidak tertagih dicatat ke jurnal dengan mendebit akun biaya tak tertagih dan mengkredit akun penyisihan untuk piutang tak tertagih. Apabila pelanggan benar-benar tidak bisa membayar, dengan demikian piutang usaha harus dihapus, maka dicatat dengan mendebit akun penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit akun piutang usaha. Pembayaran kembali setelah piutang dihapus, jurnalnya adalah mendebit akun piutang usaha yang sudah dihapus dan mengkredit kembali akun penyisihan piutang yang tak tertagih. Metode ini cocok dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Perbedaan menggunakan metode penyisihan atau metode cadangan dengan penghapusan langsung. Semisal dalam tabel, kalau terjadi transaksi kerugian piutang, dalam metode cadangan itu dengan mendebit piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Kalau di metode penghapusan langsung, tidak ada jurnalnya. Kalau menghapus piutang, di metode cadangan itu dengan mendebit cadangan kerugian piutang dan mengkredit piutang. Kalau metode penghapusan langsung, mendebit kerugian piutang dan mengkredit piutang. Kalau semisal pelanggan yang tadi hutangnya sudah dihapus, kemudian dia menyatakan akan melunasi utangnya itu, jurnalnya dengan metode cadangan itu piutangnya debit dengan mengkredit cadangan kerugian piutang. Tapi kalau dengan metode penghapusan langsung, mendebit piutang dan mengkredit kerugian piutang. Terus penerimaan uang itu yang telah dihapus tadi, kalau dengan menggunakan metode cadangan, itu dengan mendebit kas dan mengkredit piutang. Kalau metode penghapusan langsung, mendebit kas dan mengkredit piutang. Di slide ini contoh soalnya berbeda, cuman lebih detail yang ini. Coba dipahami dan dibandingkan. Semoga ilmunya bermanfaat.
Selanjutnya yaitu wesel tagih. Di Indonesia memiliki dua bentuk wesel, yaitu wesel accept dan promise. Wesel accept merupakan surat berharga yang berisi perintah taat bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya yang tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft ini merupakan cek, namun sumber dana pembayarannya berasal dari rekening bank penerbit, bukan dari rekening nasabah perorangan. Kalau promise itu adalah nota yang dapat diuangkan. Dalam slide ini masih membahas tentang wesel tagih. Wesel apabila dilihat dari pihak yang memberi pinjaman disebut sebagai wesel tagih atau piutang wesel. Kalau dari pihak peminjam disebut wesel bayar atau utang wesel. Wesel yang jatuh tempo dalam jangka 1 tahun disebut wesel jangka pendek. Kalau lebih dari 1 tahun disebut wesel jangka panjang. Wesel itu bisa dikenai bunga dan juga tanpa bunga. Contoh soalnya lihat di BPK karena di situ sudah lengkap. Terima kasih. Dalam slide ini ada contoh surat wesel. Di situ sudah dijelaskan awal periodenya kapan, itu lengkap ya. Dilihat sendiri, dipahami sendiri. Terima kasih. Perhitungan wesel tagih. Semisalnya ada contoh PT Cemara. Yang dalam slide itu PT Cemara menggunakan wesel tagih 90 hari bertanggal 1 Desember 2010 dengan bunga 12% per tahun. Untuk menyelesaikan piutangnya memiliki saldo 4 juta. Diasumsikan periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember. Di situ ada jurnalnya, sudah dijelaskan secara rinci, dipahami sendiri ya. Kalau nggak paham boleh bertanya. Dalam slide ini akan membahas tentang penilaian wesel tagih. Sama seperti piutang usaha, wesel juga disajikan sebesar nilai realisasi neto, yaitu nilai yang diestimasi bisa direalisasi setelah dikurangi penyisihan piutang wesel. Estimasi ini juga dilakukan dengan pendekatan neraca dan laba rugi, sama halnya dengan piutang usaha. 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pelepasan piutang usaha yang akan menyebabkan penggadaian piutang usaha dan juga transfer atau anjak piutang. Slide berikutnya yaitu membahas tentang alasan pelepasan piutang usaha dan wesel. Ada 3 alasan. Yang pertama, memberikan fasilitas kepada pembeli karena hampir seluruhnya perusahaan dalam industri melakukan penjualan secara kredit atau cicilan. Contohnya yaitu perusahaan mobil dan motor. Yang kedua, perusahaan sulit atau tidak memiliki akses melakukan pinjaman ke pihak lain atau untuk menghindari penyimpangan dari persetujuan pinjaman. Yang ketiga, penagihan piutang akan memakan waktu yang panjang dan mahal sehingga mengalihkan ke pihak lain penagih piutang. Selanjutnya yaitu menggadaikan piutang. Perusahaan pemberi pinjaman, bank atau perusahaan pembiayaan akan membebankan suatu beban keuangan. Setiap penagihan digunakan untuk melunasi pinjaman. Apabila pinjaman tidak dilunasi, maka pemberi pinjaman memiliki hak atas penagihan pinjaman. Akun piutang usaha tetap dipegang oleh perusahaan yang awalnya menggadaikan piutang itu. Berikut adalah contoh soal tentang penggadaian piutang. Itu sudah dijelaskan secara rinci. Coba dipahami satu persatu dengan detail. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya ke saya melalui WA atau kolom komentar yang tertera di Elita. Terima kasih. Berikutnya adalah transfer anjak piutang. Anjak piutang adalah pembiayaan dengan melakukan pembelian piutang perusahaan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12-KMK-03/1988. Kegiatan anjak piutang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan tagihan suatu perusahaan dengan fee. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan faktoring dapat
mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Semoga bermanfaat.